bahwa pasal penghinaan presiden ya terkait adalah pasal yang paling penting yang harus bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Saya kasih alasan dulu kenapa ini masuk, teman-teman. Tadi ada berita di salah satu media bahwa KUHP baru penghinaan presiden tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Nah, itu misleading karena adanya kesalahan redaksi waktu dokumen ini dikirim ke pemerintah. Faktanya bahwa justru pasal tersebut, pasal penghinaan presiden adalah pasal yang paling penting yang harus bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Ya, karena itu adalah pasal terkait ujaran. Orang bicara A bisa ditafsirkan B, C, dan E. Karena itu cara menyelesaikannya adalah dengan mekanisme dialog restoratif justice. Jadi pasal yang begitu mengerikan di KUHP seolah-olah dengan adanya KUHP ini bisa kita implementasikan dengan penuh kebijaksanaan. Ya, nggak gampang orang masuk penjara gara-gara pasal penghinaan presiden. Tujuannya begitu. Bisa disepakati ya teman-teman? Yuk. Ya, dengan selesainya pembacaan kesimpulan pasal seperti itu nggak bisa langsung ke penegakan hukum gitu kan ya. Bahkan kita bisa lebih progresif lagi. Harus melalui, jadi bukan hanya pilihan ya. Bukan hanya bisa tetapi harus melalui RJ. Ya, harus dicoba nih yang RJ-nya ini gitu loh. Harus dilalui dahulu tahapan RJ-nya. Ya, saya sendiri secara pribadi gelar doktor saya ini terkait masalah ini ya, ujaran kebencian dalam penyelesaian restoratif justice dalam perkara ujaran kebencian. Jadi saya sangat paham bahwa memang pasal tersebut harusnya bisa diselesaikan dengan dialog dahulu, dengan mediasi dahulu, dengan restoratif justice, sehingga nggak gampang orang karena perbedaan kepentingan politik ya, perbedaan posisi politik dipidana, dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan penghinaan kepada presiden. Dan tadi sudah dikunci ya teman-teman. Jadi walaupun belum pembahasan ya Pak Inca ya, sudah dikunci aman suraman pasal 77 harus lewat restoratif justice. Mungkin itu ya teman-teman ya. Ada tambahan dikit dari ini? Sudah. Dan memperkuat peran advokat, boleh menjelaskan lagi? Ya gini, ada dua hal ya, keluhan selama ini terjadinya kekerasan, torture juga ya dalam pemeriksaan. Salah satu yang kita selesaikan di sini yang di Palu itu ya, Pak Suding ya. Ada orang meninggal, tadinya katanya sakit, ternyata karena dianiaya. Nah, salah satu kuncinya adalah kami akan mengatur ya, bahwa dalam setiap tempat pemeriksaan dan setiap tempat penahanan di ruang tahanan harus ada kamera pengawas. Nah, kesalahan kemarin yang di Palu itu kan justru terungkapnya karena ada kamera pengawas gitu loh. Ya, setelah kita RDPU ininya karo propamnya turun ya, dicek dari videonya Pak ya, Pak Rikwanto ya, ketemu ternyata dari kamera pengawas ketemu. Nah, kita ingin di polda-polda lain persis seperti yang ada di Palu tersebut ya, kamera pengawasnya ada. Lagian sekarang kan kamera pengawas sesuatu yang nggak mahal lagi ya, bisa dibeli dengan harga yang cukup murah dan kita akan support anggarannya, APBN-nya kita support dari sini untuk ke pengadaan kamera pengawas. Jadi itu. Yang kedua, yang paling penting adalah pendampingan dari advokat terhadap tersangka. Kebanyakan orang-orang yang mengalami kekerasan itu dalam kasus dia tidak didampingi ketika diperiksa. Apakah sebagai saksi, apakah sebagai tersangka. Karena itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Junifer ya, advokat yang tadinya hanya bisa mendampingi ya orang yang diperiksa sebagai tersangka, sekarang bisa dan wajib berhak mendampingi ketika masih saksi. Udah bisa jadi nggak bisa diintimidasi lagi walaupun masih berstatus saksi ya. Inilah titik awalnya. Kalau teman-teman ada masukan yang lebih progresif lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih maju lagi demi penegakan HAM ya, orang-orang yang bermasalah dengan hukum, kami dengan terbuka ya. Kami ke depan terus akan mengagendakan acara-acara seperti ini tadi, mengundang ahli ya, mengundang guru-guru besar, mengundang praktisi, bahkan kami juga akan mengundang
seluruh pimpinan redaksi media massa dalam forum khusus ya, supaya teman-teman juga berkontribusi aktif, bukan hanya memberitakan ya, tapi menyampaikan masukan. Tadi misalnya soal peliputan di di persidangan seperti apa, masukan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan nggak hanya boleh nanya, nggak hanya boleh mempersoalkan, oh kok kayak begini, tapi dari sekarang masukan aturannya yang paling pas gimana. Karena ada masalah nih, Pak Suding paham nih. Dalam pemeriksaan saksi itu kan saksi diperiksa satu-satu. Jadi jangan sampai satu saksi mempengaruhi saksi yang lain. Supaya kan kita tahu ini genuine atau enggak gitu loh. Nah, seperti apa pengaturannya gitu loh. Jangan sampai nanti saksi yang belum diperiksa mendengar di luar dia nyontek lalu dicocok-cocokin kesaksiannya. Nah, kita nggak bisa dapat, hakim nggak bisa dapat pengakuan yang genuine. Tapi kita sangat-sangat menghargai ya hak publik mendapatkan informasi dan hak wartawan untuk menyebarluaskan informasi ya. Seperti apa pengaturannya teman-teman, nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Pimret teman-teman ya, pengaturannya yang paling elegan seperti apa soal pemberitaan tersebut. Jadi ini draft ini masih very beginning ya Mbak Inca ya. Sebetulnya kick off-nya itu waktu pembahasan. Jadi insya Allah besok ini rapor di penugasan ke Komisi 3, rakernya ini di awal masa sidang yang akan datang. Nah, kalau di selama masa reses teman-teman ngasih masukan nggak apa-apa. Nanti mungkin Lebaran kami paling H+5 udah di Jakarta semua, kami akan kembali menggelar acara-acara seperti ini. Ada lagi teman-teman? Oke ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.